Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Made Gita Safitri, NIM 17156441118, absen 17, dan teman saya Niko Mangasri, NIM 17156441112, absen 16, dari kelompok 10 kelas 6D, akan mempresentasikan mengenai perencanaan dan kendali manajemen. Jadi ada beberapa hal yang akan kami bahas, yaitu yang pertama definisi perencanaan dan kendali manajemen, yang kedua pembuatan model usaha dan alat perencanaan, yang ketiga penganggaran modal, yang keempat sudut pandang hasil keuangan, yang kelima mengukur ekspektasi pengembalian, yang keenam biaya modal multinasional, yang ketujuh biaya standar dan kaizen, dan yang terakhir sistem pengendalian keuangan dan informasi multinasional. Baik, kita akan mulai dari topik pertama, yaitu definisi perencanaan dan kendali manajemen. Menurut George R. Terry dalam bukunya Prinsip-Prinsip Manajemen, menjelaskan bahwa perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan pembuatan dan penggunaan asumsi mengenai masa depan dalam visualisasi dan merumuskan kegiatan yang diusulkan yang perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan, di mana perencanaan atau planning ini merupakan titik awal dalam melakukan proses manajemen sebelum melakukan pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau directing, dan pengontrolan atau controlling untuk mencapai tujuan dari manajemen. Adapun yang kedua, definisi pengendalian menurut Supriyono dalam bukunya Sistem Pengendalian Manajemen, yaitu metode, prosedur, dan cara-cara yang digunakan oleh manajemen untuk mempengaruhi para anggota organisasi agar melaksanakan strategi dan kebijakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kemudian, jadi disimpulkan sistem perencanaan dan pengendalian merupakan sistem yang digunakan untuk merencanakan sasaran masa depan yang hendak dicapai oleh organisasi serta mengimplementasikan dan memantau pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. Ini dapat dari buku Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen karya Mulyadi. Selanjutnya, saya akan bahas ke topik kedua, yaitu pembuatan model usaha, di mana pembuatan model usaha merupakan gambaran besar yang terdiri dari formulasi, pelaksanaan, dan evaluasi rencana bisnis jangka panjang suatu perusahaan. Ada 4 dimensi dalam pembuatan model usaha, yaitu yang pertama mengidentifikasi faktor-faktor utama yang relevan terhadap kemajuan perusahaan di masa depan. Yang kedua, merumuskan teknik yang memadai untuk meramalkan perkembangan masa depan dan menganalisis kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan diri atau memanfaatkan perkembangan tersebut. Yang ketiga, mengembangkan sumber-sumber data untuk mendukung pilihan-pilihan strategis. Dan yang terakhir, mentranslasikan pilihan-pilihan tertentu menjadi serangkaian tindakan yang spesifik. Saya selanjutnya akan menjelaskan topik berikutnya, yaitu alat perencanaan, di mana salah satu alat perencanaan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan dalam perusahaan di masa depan adalah dengan analisis SWOT dan What's Up, di mana teknik perencanaan strategi SWOT itu digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threats sebuah perusahaan dalam suatu proyek atau bisnis. Kemudian, adapun analisis What's Up itu adalah perubahan versi dari analisis SWOT, di mana akan selalu diperbaiki sebagai sebuah alat perencanaan strategis. Hal ini berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan perusahaan yang berkaitan atau berhubungan dengan lingkungan operasi perusahaan.
Teknik ini membantu manajemen untuk menghasilkan serangkaian strategi yang bisa diterima. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penganggaran modal, di mana keputusan untuk melakukan investasi luar negeri itu adalah elemen yang sangat penting dalam strategi global sebuah perusahaan multinasional. Perencanaan formal merupakan suatu keharusan yang umumnya dilakukan dalam suatu kerangka penganggaran modal yang membandingkan manfaat dan biaya investasi yang diusulkan. Ada beberapa prosedur untuk menentukan struktur modal yang optimum dari suatu perusahaan, mengukur biaya modal suatu perusahaan, dan mengevaluasi alternatif investasi berdasarkan kondisi ketidakpastian. Perencanaan investasi dalam lingkungan internasional itu banyak yang harus diperhitungkan, seperti perbedaan dalam hukum pajak, sistem akuntansi, laju inflasi, risiko nasionalisasi, segmentasi pasar, kerangka mata uang, pembatasan dalam pengalihan laba ditahan, dan perbedaan dalam bahasa dan budaya. Adaptasi atau penyesuaian oleh perusahaan multinasional ini atas model perencanaan investasi tradisional telah dilakukan dalam 3 bidang pengukuran untuk memberikan data yang mendukung pilihan strategis, yaitu menentukan pengembalian yang relevan untuk investasi multinasional, mengukur ekspektasi arus kas, dan menghitung biaya modal perusahaan multinasional. Selanjutnya saya akan membahas sudut pandang hasil keuangan atau perspektif hasil keuangan, di mana tingkat pengembalian yang relevan adalah masalah perspektif luar negeri dan perspektif perusahaan induk yang hasilnya bisa berbeda signifikan berhubungan dengan pembatasan pemerintah dalam repatriasi pendapatan dan modal, biaya izin, royalti, dan pembayaran lainnya yang merupakan laba bagi induk perusahaan namun beban bagi anak perusahaan, laju inflasi nasional yang berbeda, perubahan kurs valuta asing atau nilai mata uang luar negeri, dan sistem perpajakan yang berbeda. Adapun ada pendapat yang mengatakan bahwa resiko dan tingkat pengembalian investasi luar negeri itu dapat dinilai dari perspektif pemegang saham perusahaan induk domestik. Tapi bisa dikatakan sudah tidak relevan karena investor perusahaan induk itu banyak berasal dari masyarakat dunia, dan tujuan investasi itu untuk kepentingan seluruh pemegang saham, bukan hanya yang dari domestik saja. Dan horizon investasi perusahaan multinasional itu jangka panjang, dan dana yang dihasilkan di luar negeri itu cenderung diinvestasikan kembali di luar negeri daripada dikembalikan ke perusahaan induk. Jika kasus ini terjadi, mungkin lebih baik untuk mengevaluasi pengembalian dari perspektif negara asal. Solusinya yaitu dengan mengakui bahwa manajer keuangan harus memenuhi banyak tujuan dengan memberikan respon kepada kelompok investor dan non-investor di organisasi dan di lingkungannya. Kesesuaian antara tujuan investor multinasional dan negara tuan rumah harus tercapai melalui 2 perhitungan pengembalian keuangan, yaitu satu dari perspektif negara tuan rumah dan yang lain dari perspektif negara induk perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai mengukur ekspektasi pengembalian, di mana dalam mengukur ekspektasi arus kas suatu investasi asing, manajer keuangan harus memiliki gambaran tentang proyeksi arus kas yang harus diukur, di mana ada beberapa kerumitan proyeksi arus kas yang harus dipertimbangkan, seperti arus kas proyek dengan arus kas perusahaan induk, arus kas perusahaan induk terkait pendanaan,
pendanaan yang bersubsidi, resiko politis, dan pengaruh perubahan harga dan fluktuasi nilai mata uang atas pengembalian mata uang asing yang diharapkan. Apabila menggunakan sudut pandang induk perusahaan, arus kas yang relevan adalah arus kas yang memiliki konsekuensi langsung terhadap induk perusahaan yang meliputi pinjaman dari induk perusahaan, dividen, biaya lisensi, beban overhead, royalti, harga transfer untuk pembelian dan penjualan kepada induk perusahaan, dan estimasi nilai akhir proyek. Pengukuran arus kas ini memerlukan pemahaman atas beberapa hal seperti perbedaan akuntansi nasional, kebijakan repatriasi pemerintah, laju inflasi, dan kurs potensial masa depan, serta perbedaan pajak. Perbedaan dari prinsip akuntansi menjadi relevan jika manajer keuangan bergantung pada laporan keuangan proforma dengan dasar lokal ketika mengestimasikan arus kas masa depan. Apabila aturan pengukuran yang digunakan untuk menyusun akun-akun ini berbeda dari aturan yang digunakan di negara asal induk perusahaan, maka dapat terjadi perbedaan dalam estimasi arus kas yang mempengaruhi pajak penghasilan perusahaan dan arus kas. Perbedaan ini perlu estimasi inflasi masa depan dan pengaruhnya terhadap kurs masa depan yang digunakan untuk mengonversikan arus kas luar negeri ke dalam mata uang induk perusahaan. Akhirnya, provisi yang berkaitan dengan pengenaan pajak atas sumber laba luar negeri itu harus diperhitungkan. Baik, selanjutnya saya akan bahas biaya modal multinasional, di mana teori penganggaran modal secara khusus menggunakan biaya modal sebagai tingkat diskontonya. Dengan demikian, suatu proyek harus menghasilkan setidaknya pengembalian sama dengan biaya modal perusahaan agar dapat diterima. Tingkat patokan ini berkaitan dengan proporsi utang dengan ekuitas dalam struktur keuangan perusahaan. Adapun rumus yang digunakan yaitu KA sama dengan KE kali E per S ditambah KI kali 1 min T kali D per S, di mana rata-rata tertimbang modal itu didapat dari biaya ekuitas dikali nilai ekuitas perusahaan per nilai struktur modal perusahaan yang dapat dari nilai ekuitas perusahaan ditambah nilai utang perusahaan ditambah dengan biaya utang sebelum pajak dikali 1 dikurang nilai pajak marginal dikali nilai utang perusahaan per nilai struktur modal perusahaan. Adapun biaya ekuitas itu atau biaya modal itu bisa dihitung dengan beberapa cara. Satu cara yang paling populer adalah menggabungkan hasil dividen yang diharapkan dengan nilai pertumbuhan dividen yang diharapkan, yaitu dengan cara KE sama dengan DI per P0 atau PO kali tambah G. Dengan mengasumsikan bahwa biaya modal itu dapat dari ekspektasi dividen per lembar saham pada akhir periode dibagi harga pasar kini saham pada awal periode ditambah ekspektasi tingkat pertumbuhan dalam dividen. Di mana dalam praktik nyatanya pengimplementasian teori penganggaran modal ini tidak mudah. Aspek proses penganggaran modal yang paling sukar dan paling penting adalah memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu. Khususnya dalam lingkungan internasional dipersulit dengan perbedaan iklim, budaya, bahasa, dan teknologi informasi. Topik selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Nikoma Asri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep biaya standar dan Kaizen.
Sistem penentuan biaya standar mencoba untuk meminimalkan varian antara biaya yang dianggarkan dengan biaya aktual. Penentuan biaya Kaizen menekankan untuk melakukan apa yang diperlukan untuk mencapai tingkatan kinerja yang diinginkan dalam kondisi pasar yang kompetitif. Menurut Wahyudi, Kaizen Costing adalah sistem yang mendukung proses penyempurnaan biaya secara berkesinambungan pada tahap produksi dan berusaha mengurangi biaya standar saat ini. Kaizen Costing bertujuan untuk mengeliminasi aktivitas yang tidak efisien yang terjadi dalam proses produksi. Berikut perbedaan antara biaya standar dengan biaya Kaizen. Konsep biaya standar. Pengendalian biaya diterapkan pada kondisi manufaktur yang ada, tujuan kesesuaian dengan standar kinerja, standar ditentukan tiap tahun, analisis variabel didasarkan pada aktual versus standar, melakukan investigasi apabila standar tidak terpenuhi. Sedangkan konsep biaya Kaizen adalah pengurangan biaya, diterapkan pada perbaikan manufaktur secara terus-menerus, tujuan mencapai target pengurangan biaya ditentukan tiap bulan, dan analisis varian didasarkan pada pengurangan biaya secara konstan, melakukan investigasi jika target biaya tidak tercapai. Saya lanjut dengan sistem informasi manajemen. Isu yang berkaitan dengan sistem jarak merupakan kerumitan yang jelas terlihat, disebabkan oleh keadaan geografis. Komunikasi informasi secara formal umumnya menggantikan kontrak pribadi antar manajer operasi lokal dengan manajer kantor pusat. 3 strategi teknologi informasi global yang masing-masing berhubungan dengan jenis organisasi multinasional tertentu. Keberhasilan yang dicapai tergantung pada kesesuaian rancangan sistem dengan strategi perusahaan. Menurut Faris, adapun kesesuaian sistem dengan strategi perusahaan dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Penyebaran rendah dengan sentralisasi yang tinggi. Digunakan oleh organisasi yang lebih kecil dengan operasi bisnis internasional yang terbatas dan sistem informasi domestik mendominasi kebutuhan. 2. Penyebaran tinggi dengan sentralisasi yang rendah. Anak perusahaan lokal yang diberi kendali yang signifikan atas perkembangan strategi teknologi informasi dan sistem terkait mereka sendiri. 3. Penyebaran tinggi dengan sentralisasi yang tinggi. Di sini, strategi teknologi informasi global lokal dijadikan oleh perusahaan global dengan aliansi strategi di seluruh dunia. Sistem informasi dirancang untuk mencerminkan kebutuhan perusahaan yang disesuaikan dengan keadaan lokal. Kemudian, isu yang berkaitan dengan sistem. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh spesialis sistem adalah merancang sistem informasi perusahaan yang memungkinkan para manajer keuangan untuk memberikan respon yang tepat terhadap fenomena kompetisi global. Kondisi terus berubah dikarenakan deregulasi pasar dan pengurangan hambatan tarif. Perusahaan semakin mampu untuk memasuki pasar-pasar luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui usaha patungan, aliansi strategi, dan bentuk kerjasama lainnya. Hal ini semakin banyak membuka akses terhadap intensitas kompetisi di mana perusahaan mengadopsi strategi untuk melindungi pangsa pasar di tempat asal, melakukan penetrasi terhadap pasar asal para pesaing yang merebut pangsa pasar dan pendapatan mereka, dan mendapatkan pangsa pasar yang signifikan di pasar utama negara ketiga. CEO memerlukan sistem informasi yang memungkinkan mereka untuk melakukan perencanaan, koordinasi, dan pengendalian secara efektif terhadap strategi produksi, pemasaran, dan keuangan di seluruh dunia. Kemudian, masalah informasi. Akuntan manajemen mempersiapkan sejumlah informasi untuk manajemen perusahaan, mulai dari pengumpulan data hingga laporan likuiditas dan ramalan operasional berupa berbagai jenis pengeluaran beban. Untuk setiap kelompok data yang disampaikan, manajemen perusahaan harus menentukan periode waktu yang relevan untuk laporan, tingkat akurasi yang diperlukan, frekuensi pelaporan dan biaya, serta manfaat penyusunan dan penyampaian tepat waktu. Di sini, faktor-faktor lingkungan juga mempengaruhi penggunaan informasi yang dihasilkan secara internal. Para manajer di lingkungan yang berbeda memiliki perbedaan cara untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah, kerangka waktu keputusan, dan bersaing dalam kondisi operasi yang berbeda. Dengan demikian, timbul suatu masalah yang mendasar bagi perusahaan multinasional. Manajer lokal mungkin memerlukan informasi keputusan yang berbeda dari manajer kantor pusat. Masalah informasi utama lainnya adalah mengenai translasi. Laporan dari operasi luar negeri perusahaan multinasional AS umumnya ditranslasikan ke dalam nilai ekuivalen dolar agar para manajer kantor pusat di AS melakukan evaluasi terhadap investasi mereka dalam dolar. Kemudian, informasi manajemen dan hiperinflasi.
Mencatat transaksi pada tanggal lainnya akan memperumit proses pengukuran melalui timbulnya keuntungan atau kerugian dalam daya beli uang, atau dalam aspek lain, suku bunga implisit atas transaksi mata uang. Dalam sebuah pasar persaingan sempurna, seluruh transaksi dalam mata uang lokal akan dilakukan secara tunai. Dengan adanya inflasi, timbul keuntungan bagi para pembeli untuk menunda pembayaran selama mungkin dan bagi para penjual untuk mempercepat pengumpulan uang. Tanggal pembayaran ditentukan oleh kekuatan kompetitif pihak-pihak yang bersepakat. Rekomendasi perlakuan pelaporan yang diberikan menghasilkan angka-angka pelaporan yang dapat diandalkan. Secara ekonomi, dapat diinterpretasikan dan simetris dalam artian bahwa transaksi yang secara ekonomis serupa akan menghasilkan angka-angka laporan keuangan yang serupa ketika ditransaksikan ke dalam suatu mata uang yang umum. Seorang dapat mengatakan bahwa model ini mengutamakan akuntansi akrual dengan mentalitas akuntansi tunai. Baik, saya lanjut dalam isu-isu dalam pengendalian keuangan. Sekali pertanyaan mengenai sistem pendukung strategi dan informasi telah diputuskan, perhatian akan bergeser kepada bidang yang sama pentingnya, yaitu pengendalian keuangan dan evaluasi kinerja pertimbangan. Pertimbangan ini juga sama pentingnya, khususnya karena memungkinkan para manajer keuangan untuk pertama, mengimplementasikan strategi keuangan global sebuah MNC, kedua, mengevaluasi sejauh mana strategi yang terpilih memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan perusahaan, ketiga, memberikan motivasi kepada manajemen dan karyawan untuk mencapai tujuan keuangan perusahaan seefektif dan seefisien mungkin, keempat, sistem pengendalian manajemen bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan cara yang paling efektif dan paling efisien. Kemudian, analisis varian nilai tukar. Kinerja keuangan suatu operasi luar negeri dapat diukur dalam mata uang lokal, mata uang negara asal, atau kedua-duanya. Mata uang yang digunakan dapat memiliki pengaruh yang signifikan pada saat menilai kinerja suatu unit luar negeri dan manajernya. Nilai mata uang yang berfluktuasi dapat mengubah laba ketika diukur dalam mata uang lokal dan akan menjadi kerugian ketika dinyatakan dalam mata uang negara asal. 3 kurs yang mungkin dapat digunakan ketika menyusun draft anggaran operasional pada awal periode, yaitu yang pertama, kurs spot yang berlaku ketika anggaran disusun. 2. Suatu kurs yang diperkirakan akan berlaku pada akhir periode anggaran atau kurs proyeksi. Yang ketiga, kurs pada akhir periode jika anggaran disesuaikan jika kurs berubah, atau kurs penutupan. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah perencanaan dan pengendalian manajemen merupakan sistem yang digunakan untuk merancang sasaran masa depan yang hendak dicapai oleh organisasi serta mengimplementasikan dan memantau pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. Perencanaan dan kendali manajemen perlu memperhatikan beberapa hal seperti pembuatan modal usaha dan yang merupakan gambaran besar perusahaan yang terdiri dari formulasi, pelaksanaan dan evaluasi rencana bisnis jangka panjang suatu perusahaan, dan alat perencanaan dalam mengidentifikasi faktor yang relevan seperti analisis SWOT dan WhatsApp. Diperhatikan sistem penentuan biaya standar yang mencoba untuk meminimalkan varian antara biaya yang dianggarkan dengan biaya aktual, dan penentuan biaya Kaizen menekankan untuk melakukan apa yang diperlukan dan untuk mencapai tingkatan kinerja yang diinginkan dalam kondisi pasar yang kompetitif. Sistem pengendalian keuangan dan informasi multinasional juga perlu diperhatikan yang terdiri dari sistem informasi manajemen, isu yang berkaitan dengan sistem, masalah informasi manajemen dan hiperinflasi, dan isu-isu pengendalian keuangan. Baik, saran yang dapat kami berikan untuk memberikan perusahaan multinasional terstruktur dan memiliki fondasi yang baik dan menghasilkan laba perlu ditingkatkan percayaan dan kendali manajemen agar bisa merencanakan dan mengalokasikan penanaman modal asing dengan baik dan pengembangan serta memperbaiki kinerja perusahaan. Perencanaan dan kendali manajemen sangat diperlukan dalam perusahaan, terutama perusahaan multinasional. Maka dari itu, perlu bagi perusahaan memperhatikan beberapa hal seperti pembuatan modal usaha, alat perencanaan, penganggaran modal, sudut pandang hasil keuangan, ekspektasi arus kas suatu investasi asing, biaya modal, sistem penentuan biaya standar, dan penentuan biaya Kaizen. Sistem pengendalian keuangan dan informasi multinasional yang terdiri dari sistem informasi manajemen, isu yang berkaitan dengan sistem, masalah informasi manajemen, dan hiperinflasi, isu-isu dalam pengendalian keuangan, dan analisis varian nilai tukar. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan kami tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.